Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kaidah MPD, dosen STKIP Ar-Rahmaniyah Depok. Dalam kesempatan ini, Bapak Ibu, saya ingin menyatakan diri dosen dalam ujuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT dalam bidang riwayat mengajar dan mata kuliah yang diampu pada prodi PPKN. Di sini ada identitas diri saya. Saya sebagai dosen STKIP Ar-Rahmaniyah sejak tahun 2013 hingga sekarang. S1 saya di ISIP, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Komunikasi Jurusan Jurnalistik Jakarta. S2 saya ampu di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Jakarta, pada jurusan Fakultas Pendidikan, jurusan Administrasi Pendidikan. Pada saat ini, saya jenjang kepangkatan dosennya adalah AA, Asisten Ahli, Pranata Muda tingkat 1. Riwayat mengajar. Mata kuliah yang telah saya lakukan selama di STKIP Ar-Rahmaniyah, di sini ada 6 mata kuliah. Pertama, pengelolaan pendidikan 3 SKS, evaluasi pembelajaran PPKN 3 SKS, ilmu alamiah dasar 2 SKS, bahasa sebagai sarana komunikasi 3 SKS, pengantar sosiologi 2 SKS, sosiologi politik 3 SKS, ilmu sosial dan budaya dasar 2 SKS. Mata kuliah pengelolaan pendidikan bertujuan memfasilitasi mahasiswa untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai konsep dasar, fungsi dan peranan, proses dan prosedur, serta bidang-bidang garapan pengelolaan pendidikan di tingkat mikro, meso, yaitu kabupaten atau kota, dan makro secara nasional. Mata kuliah pengelolaan pendidikan merupakan mata kuliah yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa. Mata kuliah ini memberikan dasar pemikiran dan langkah-langkah prosedur operasional dalam pengelolaan pendidikan, khususnya satuan pendidikan sekolah. Materi yang diberikan kepada mahasiswa tentang wawasan dasar pengelolaan pendidikan, organisasi dan manajemen pendidikan nasional, pengelolaan satuan unit pendidikan, pengelolaan kelas, pengelolaan kurikulum, pengelolaan peserta didik, pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan pendidikan, pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat, kepemimpinan pendidikan, manajemen peningkatan mutu pendidikan, supervisi pendidikan, pemasaran pendidikan. Mata kuliah evaluasi pembelajaran PPKN. Kompetensi kelulusan yang dimiliki oleh mahasiswa mampu memahami konsep evaluasi dan terampil menyusun pokok uji dalam proses belajar mengajar. Kompetensi yang dimiliki agar mahasiswa dapat memahami tujuan penilaian, pengukuran, penilaian, fungsi-fungsi penilaian dalam pendidikan, peranan evaluasi dalam proses belajar mengajar, teori, pengukuran, penilaian hasil belajar pada pendidikan, pendidikan kewarganegaraan, penyusunan alat ukur hasil belajar, proses kalibrasi, proses pengukuran dasar penggunaan nilai hasil belajar. Mata kuliah IAD. Kompetensi yang dimiliki mahasiswa memiliki kemampuan yang komprehensif tentang ilmu alamiah dasar. Mahasiswa menerima dengan kritis pentingnya ilmu alamiah dasar. Materi ini yang diberikan tentang hakikat ilmu alamiah dasar, alam pikir manusia dan perkembangannya, kelahiran alam semesta sebagai sistem, metode ilmiah, sumber daya alam, lingkungan serta pengelolaannya, ilmu pengetahuan alam dan teknologi, perkembangan dan implementasinya.
Mata kuliah yang dijabarkan di dalam perkuliahan ini ada alam pikiran manusia dan perkembangannya, sumber daya alam, lingkungan, serta pengelolaannya, ilmu pengetahuan alam dan teknologi, perkembangan dan implementasinya, perkembangan penalaran manusia, metode ilmiah dan implementasinya, alam semesta, keanekaragaman hidup, makhluk hidup, evolution, ekologi, sumber daya alam, reproduksi dan sistem reproduksi, iptek dan bioteknologi, sains dan agama. Mata kuliah bahasa sebagai sarana komunikasi di mana standar kompetensi kelulusan yang dimiliki oleh mahasiswa memiliki pengetahuan dasar menulis karya ilmiah berupa makalah, laporan buku, jurnal ilmiah, dan skripsi dan mampu menyusun sebuah karya ilmiah sederhana dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kompetensi yang dimiliki memahami cara menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam bentuk kalimat, memahami pembentukan kata dan istilah dalam bahasa Indonesia, memahami cara membuat kalimat efektif, memahami paragraf dan pengembangannya, memahami penggunaan bahasa dalam karya ilmiah, memahami hakikat dan karakteristik karya ilmiah, memahami jenis-jenis karya ilmiah, memahami apa dan bagaimana karya ilmiah, dan memahami cara menulis karya ilmiah. Materi yang diberikan dalam mata kuliah ini penggunaan EYD, pembentukan kata dan istilah dalam bahasa Indonesia, membuat kalimat efektif, paragraf dan pengembangannya, penggunaan bahasa dalam karya ilmiah, hakikat dan karakteristik karya ilmiah, jenis karya ilmiah, karakteristik penulisan jurnal ilmiah, karakteristik penulisan skripsi, bagaimana karya ilmiah itu dibuat, dan cara menulis karya ilmiah. Mata kuliah pengantar sosiologi. Capaian yang dimiliki oleh mahasiswa adalah penguasaan teori-teori sosiologi dan konsep-konsep dalam perubahan sosial, memberdayakan masyarakat, perencanaan sosial dan sistem sosial budaya Indonesia. Penguasaan metodologi penelitian untuk dapat mengidentifikasi, merumuskan, dan menyelesaikan masalah-masalah sosial secara prosedural. Mahasiswa mampu menganalisis masalah-masalah sosial dan mahasiswa juga mampu mengelola informasi dan data dengan menerapkan etika akademika jujur, objektif, bertanggung jawab. Capaian mata kuliah program studi ini memahami perkembangan sosiologis sebagai proses sosial dan interaksi sosial masyarakat, memahami perkembangan kelompok sosial masyarakat, memahami perkembangan budaya dan masyarakat di masa milenium, memahami perkembangan lembaga sosial masyarakat di masa sekarang, memahami perkembangan stratifikasi sosial, memahami perkembangan kekuasaan wewenang dan kepemimpinannya, memahami perubahan sosial dan kebudayaan, memahami perkembangan masalah-masalah sosial. Outcome yang diterima oleh mahasiswa dapat menggunakan konsep-konsep dasar dalam sosiologi untuk menganalisis fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya lakukan di dalam pembelajaran bersama mahasiswa, pertama Student Centered Learning atau disebut SCL, di mana pusat dari pembelajaran ini adalah dilakukan oleh mahasiswa. Kedua, Problem Based Learning, di mana pembelajaran ini mengutamakan dari permasalahan yang digali, lalu didiskusikan secara bersama untuk mencapai adanya penyelesaian masalah. Yang ketiga, menggunakan Basic Project. Basic Project ini dilakukan untuk mewujudkan apa yang sudah menjadi pembelajaran. Berikutnya adalah assessment, penilaian yang dilakukan selama dalam proses pembelajaran. Evaluasi yang dilakukan, pertama, komponen evaluasi penilaian tatap muka atau absen 20% kehadiran mahasiswa. Tugas
20% tugas tersebut ada tugas pribadi dan tugas kelompok. Dan ada pembuatan paper serta pembuatan jurnal. Ditujukan pembuatan jurnal ini adalah agar terbiasa nanti membuat jurnal, karena nanti di akhir dari pembelajaran mahasiswa akan membuat luaran dari hasil skripsinya tersebut. Yang ketiga, penilaian dari UTS. Ujian tengah semester diambil 20% dari hasil ujian. Lalu UAS, ujian akhir semester, penilaian diambil 40% dari hasil nilai. Total seluruhnya ada 100% dari tatap muka, tugas UTS, dan UAS. Demikian riwayat mengajar dan mata kuliah yang diampu pada Prodi PPKN yang saya lakukan. Saya tutup dengan membaca wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.